Saya Andi. Oh ya, Michael Sinaga, jurnalis. Andi. Michael. Halo, Michael. saya Dokter Tifa. Ya. Saya Dokter Andi. Siapa? Dokter Andi Dokter. Aksan. Lupa lah. Ya. Siapa namanya Pak? Saya Dokter Tifa. Yang mau ditemui Bapak? Mau ingin siapa? sebentar. Enggak, ini Bapak namanya saya Dokter Tifa, Pak. Kemarin sudah sebentar. Kami ini datang kemari dengan etiket baik, Pak. Maaf, sesuai undang-undang. Jadi kami mau memberikan surat dan menjabat penolak informasi. That's all. Dan ini sesuai undang-undang. Ya. Oleh sebab itu kami mau bertemu dengan pejabat ini. Ini kan pejabat yang dilekatkan di semua lembaga yang menerima APBN. Kami, ya terus ya kami menyerahkan ini, tapi kan dari tadi akhirnya ribut kan, karena kami tidak ditemui, ya kan saya lawyer Pak. Saya juga petugas negara, saya di bawah undang-undang, ya kan. Beliau-beliau ini doktor dan sebagainya, ya kan. Tapi kalau kami dihadapkan dengan satpam, padahal kami mau menyerahkan surat. Jadi sebenarnya kita nggak ada rame-rame itu nggak ada. Karena kami dihalangi bertemu ini, kami ingin yang menerima surat kami ya ini. That's all. PPID. Itu Bapak Bu. Sudah. Ya ampun. Terus ini saya menyerahkan siapa? Pejabat di sini, yang pejabat Pejabat. di sini. Oh beliau. Nah, alhamdulillah kalau ditemui. Kami menyambut ini, Pak. Dengan hormat kami menyambut ini. Kemudian ini yang kami berikan ke kehutanan juga sebagai tembusan kan. Ini kemudian menjawab dengan Pak, saya izin ya, ini karena kita di Jogja ya. Kita ini kan Jogja itu kan luar biasa. Enggak, saya mau cuma Jangan potong dulu. Pak ini. Iya, jangan potong Enggak, dulu kan satu dia. ini apa penunjuknya Pak? Iya, Pak. Ini apa? Ini enggak, Anda menunjuk saya. Ini Anda menunjuk saya. Anda menunjuk. Jadi tangannya jangan Jangan potong dulu. Kita lagi ngomong sama. saya mau sampaikan. Iya. Ini Saya lawyer, ini Pak. Bapak tunjuk. Bapak Loh, iya, tapi Bapak ngerti undang-undang nggak? Tahu. Nah, sudah apa tuh, Pak? Loh, Bapak berhak nggak menerima ini? Loh, berkewajiban prosedurnya. Nah, ini saya ajukan. Ada prosedurnya. Ini saya ajukan. Iya, ajukan prosedurnya tahu nggak di sini? Nggak tahu. Bukan di sini, saya prosedurnya menurut negara. PPID, saya yang pimpin. Oke. Saya yang pimpin. Prosedurnya ada diajukan ke PPID kami. Prosesnya Ya ada kami ajukan sekarang ini kami ajukan. Ketua. Ini kalau nunjuk-nunjuk, saya nggak bisa juga. Bentar dulu. Kecuali dia sahadat. Tar dulu. Sampean sudah selesai belum? Belum. Belum. Nah, ini jangan dipotong dulu. Jangan dipotong, Bu. bukan gini loh, saya tuh mau nunjuk. Ini Ya, orang Jogja, gantian. orang Jogja kok. Sabar, Bang. Jalan apa? Saya tuh mau bilang gini, kita kan di Jogja. Enggak gini. Iya, ini kok kayak Kita kan di Jogja. Ya, mereka kan Gini, tahu abang maksudnya, orang kita kan di sono. Jogja. Karena Silakan kita dulu, silakan. karena kita tidak diterima dengan baik. Enggak ada kursi. Ada di sini ada orang Jogja. Ayo kita duduk. Ayo duduk. Duduk. Ayo duduk. Duduk, kita nggak boleh. Kita nggak boleh duduk. Sudah cukup, Pak. Sudah cukup. Ya. Sudah. Oke, oleh sebab itu kami minta ini diterima dan tanda terima. Ya. Kita proses, Pak. Ada proses di sana. Ya, Tadi kita kan terima sudah dulu. kita terima. Oke. Ada proses. Ya, silakan. Bukan saya yang tanda tangan, teman-teman dari Humas. Silakan Bapak. Ya, aku udah. Selesai kan? Ya. Nah iya. Saya ngapain tadi? Enggak. Ada ininya, ada tanda tangan. Kami punya prosedur. Stempelnya asli. Sebentar, beliau ini tahu undang-undang. Nampaknya ya. Oh benar. Oh iya. Oh iya tahu. Alhamdulillah. Ya kan Saya juga, karena Bapak saya tahu. juga pengen lihat, Pak. Iya, saya Bapak baca undang-undang informasi publik. makanya saya sampaikan di sini. Baca pasal 17. Baca pasal 17. Oke. Huruf A, angka 8. Dibaca. Oke. Apa bunyinya? Bunyinya apa, Pak? Bunyinya apa, Pak? Di Google aja lah, Pak. Ya, pasal 17 yang menyatakan. Tadi saya tahu undang-undang. Bentar. Ini masalah sistem pendidikan itu tertutup. bukan. Yang mana? Baca dulu undang-undang KIP Iya. pasal 17 Iya. angka 8 Iya. dibaca, Pak. Saya sudah baca itu. Ya. Apa isinya? Sekarang Bapak baca pasal 18, ya kan? Enggak ada. Ya bukan, ini accuse-nya dari pasal 17. Saya paham yang dimaksud Bapak. Ini pasal 18 jelas, Pak. Ayat 2 membuka kembali. Saya bacakan. Tidak termasuk informasi yang dikecualikan bagaimana dimaksud pasal 17 tadi, antara lain apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis
tertulis. Yang B membuka berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan publik. Ya, emang Jokowi tidak pejabat publik? Kita tidak bicara dengan Jokowi. Enggak, artinya saya tahu maksud Bapak mau excuse dengan ini. Bapak, Dia masih jabatan publik nggak? loh, kalau sudah pindah dari Oh, enggak, sudah tidak kan? terus ditarik lagi. Bukan ditarik lagi. Bapak supaya paham. Menurut saya Bapak yang tidak paham, bukan saya. Saya juga. Saya dengarkan Bapak, saya bicara dulu. Saya dulu. Ya. Kalau orang itu dari pribadi data, begitu digunakan, apalagi persyaratan untuk mengajukan ke pejabat publik, maka itu sudah dokumen publik. Kasihan Berarti Bu saya balik Ova. Pak. Saya balik sekarang. Balik apa? Saya balik. Iya. Data Bapak, saya datang ke Universitas Bapak. Oke. Saya yang tidak punya hubungan apapun dengan Bapak. Oke teman-teman, kembali lagi di channel kami pada hari ini yang selalu menyampaikan informasi tentang dengan persidangan ijazah Jokowi, di mana pada saat ini sedang memicu perdebatan luas. Beginilah faktanya. Sidang terkait polemik ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Ruang persidangan dipenuhi ketegangan sejak awal sidang dimulai. Perdebatan sengit antara pihak penggugat dan kuasa hukum membuat suasana semakin memanas. Dalam sidang tersebut, pihak penggugat kembali mempertanyakan keaslian dokumen ijazah yang selama ini menjadi polemik di tengah masyarakat. Mereka menilai masih ada sejumlah hal yang dianggap belum terjawab secara tuntas. Sementara itu, tim kuasa hukum Jokowi dengan tegas membantah seluruh tudingan yang diarahkan kepada klien mereka. Mereka menegaskan bahwa semua dokumen yang dipermasalahkan telah sesuai dengan data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Ketegangan memuncak ketika hakim mulai mempertanyakan sejumlah bukti yang diajukan kedua belah pihak. Suasana ruang sidang mendadak hening saat fakta demi fakta mulai diungkap di hadapan publik. Kemudian di luar persidangan, perhatian masyarakat terus meningkat. Polemik ini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga telah berkembang menjadi perdebatan besar di ruang publik. Kita semua mata tertuju pada hasil akhir sidang. Apakah polemik ini ijazah Jokowi akan benar-benar selesai, ataukah justru akan muncul fakta-fakta baru yang semakin menunjukkan? Seterusnya, perdebatan keras terjadi saat pihak penggugat kembali melontarkan pernyataan tajam mengenai dokumen ijazah yang menjadi polemik. Argumen demi argumen disampaikan dengan nada tegas, membuat suasana semakin memanas. Kemudian tim kuasa hukum Jokowi pun tidak tinggal diam. Mereka langsung memberikan bantahan keras terhadap setiap tuduhan yang dilontarkan. Adu argumen di ruang sidang pun tak terhindarkan. Momen paling menegangkan terjadi ketika hakim mulai menyoroti bukti-bukti yang diajukan kedua pihak. Ruang sidang sempat hening. Semua pihak menunggu dengan penuh ketegangan. Kemudian, di luar ruang sidang, perhatian masyarakat terus meningkat. Polemik ini menjadi isu besar yang menyita perhatian nasional. Banyak pihak menunggu apakah sidang ini akan menjadi akhir dan kontroversi panjang atau justru membuka babak baru yang lebih mengejutkan. Satu hal yang pasti, sidang kali ini menjadi salah satu persidangan yang paling panas dan penuh sorotan publik. Kemudian teman-teman, ada juga hal baru tentang persidangan ini.
Persidangan kali ini dinilai menjadi babak baru yang sangat menentukan. Bukan hanya karena perdebatan yang semakin panas, tetapi juga karena mulai muncul fakta-fakta baru yang sebelumnya menjadi terungkap ke publik. Seterusnya, babak baru ini dimulai ketika sejumlah bukti dan keterangan tambahan diajukan di ruang sidang. Situasi langsung berubah tegang. Semua pihak mulai menyadari bahwa persidangan ini kini memasuki fase yang jauh lebih serius. Hakim terlihat semakin teliti menyoroti setiap detail yang disampaikan. Dilontarkan kepada kedua belah pihak, momen ini membuat ruang sidang beberapa kali berada dalam suasana hening penuh tekanan. Banyak pengamat menilai sidang kali ini bukan lagi sekadar membahas polemik lama. Kini fokus mulai bergeser pada pembuktian yang lebih mendalam dan kemungkinan munculnya fakta baru yang bisa mengubah arah persidangan. Kemudian, publik pun semakin penasaran. Apakah babak baru ini akan menjadi titik akhir dan kontroversi panjang yang selama ini bergulir, atau justru membuka polemik yang lebih besar lagi? Yang jelas, jalannya persidangan ini memasuki fase paling krusial. Setiap keputusan dan setiap fakta yang terungkap akan menjadi penentu arah akan akhir kasus ini. Seterusnya teman-teman, ketegangan memuncak ketika hakim mulai mempertanyakan sejumlah bukti yang diajukan kedua belah pihak. Suasana ruang sidang mendadak hening saat fakta demi fakta mulai diungkap di hadapan publik. Di luar persidangan, perhatian masyarakat terus meningkat. Polemik ini tidak hanya menjadi isu hukum, tetapi juga telah berkembang menjadi perdebatan besar di ruang publik. Kini semua mata tertuju pada akhir-akhir sidang. Apakah polemik ini Jokowi akan benar-benar selesai, atau justru akan memulai fakta-fakta baru yang semakin mengejutkan? Pada saat itu, situasi semakin memanas. Suasana tegang sepanjang persidangan. Tim kuasa hukum Jokowi pun tidak tinggal diam. Mereka langsung memberikan bantahan keras terhadap setiap tuduhan yang dilontarkan. Adu argumen di ruang sidang pun tak terhindarkan. Momen paling menegangkan terjadi ketika hakim mulai menyoroti bukti-bukti yang diajukan kedua pihak. Ruang sidang sempat hening. Semua pihak menunggu dengan penuh ketegangan. Di luar ruang sidang, perhatian masyarakat terus meningkat. Polemik ini menjadi isu besar yang menyita perhatian nasional. Banyak pihak menunggu atau sidang ini akan menjadi akhir dari kontroversi panjang. Satu hal yang pasti, sidang kali ini menjadi salah satu persidangan yang paling panas dan penuh sorotan publik.